فأثبت الله تعالى لكل من الأربعة التحيز في فلكه وهو المدار. Jadi Syekh Abdullah Al-Harawi menerangkan di dalam kitabnya yang berjudul As-Siratul Mustaqim. Ini mengatakan bahwasanya apa? Mensucikan Allah. Berarti apa? Allah bersih, Allah suci. Hanya maka dari tempat. Jadi mustahil Allah bertempat. Pada sahih wujudihi bila makanin akal. Dan secara akal sah Allah ada tanpa tempat. Nah ini akan diterangkan. Yang pertama apa? Wallahu ta'ala waliyyun 'alal 'alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala waliyyun 'alal 'alamin. Maksudnya wali kan biasanya diartikan dengan maha kaya. Tetapi di sini diartikan bahwasanya Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ay mustaghnin an kulli ma siwa. Tidak butuh daripada sesuatu selain Allah. Malah yang lain justru makhluklah yang butuh kepada Allah. Azalan wa abadan. Azali yaitu apa? Sesuatu yang adanya itu tanpa permulaan. Wa abadan, dan selamanya, abadi, tidak ada penghabisannya. Fala yahtaju ila makanin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh kepada tempat. Yatahayyazu fihi, yang mana menempati ruang kosong fihi, padanya. Au syai'in yahullu bihi, atau sesuatu yang terurai, yang asal daripada itu semua. Au ila jihatin, ataupun dari arah li'annahu laysa ka syai'in, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti sesuatu yang ada. Minal asya, dari segala sesuatu yang ada. Saya terangkan sebentar. Ini jadi kan Syekh Abdullah Al-Harawi ini pembahasannya tentang apa? Jadi mensucikan Allah dari tempat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adanya itu tidak bertempat. Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin sudah kita bahas bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Seandainya, kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan makhluknya dari satu segi saja, entah itu dari sifatnya, sifat makhluk banyak sekali. Seandainya Allah itu sama satu saja daripada sifat-sifat makhluknya, niscaya tidak akan ada alam ini. Wah, kok ketemu kesimpulan seperti itu orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa? Seandainya ada orang yang bertanya demikian, ataupun kita seandainya punya angan-angan, kok bisa ketemu kesimpulan? Ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya seandainya Allah memiliki satu keserupaan dengan makhluknya, entah itu dari sifatnya satu saja, yaitu bertempat semisal, atau lemah, atau naik, ataupun turun, bahkan duduk, bergerak, mempunyai ukuran, dimensi, kedalaman, volume, dan lain sebagainya daripada sifat-sifat makhluk. Kenapa sih kok dikatakan bakalannya itu tidak ada makhluk? Kenapa ini alasannya? Kok bisa ketemu kesimpulan seperti itu? Karena adalah bahwasanya sesuatu yang menciptakan
sesuatu yang menciptakan atau yang diciptakan, pasti itu sesuatu itu berbeda. Saya contohkan, orang yang membuat meja, pasti orang tersebut tidak plus tidak sama dengan mejanya. Orang yang membuat pulpen, apakah sama dengan pulpen ya bentuknya apa itu lurusan doang? Tidak. Orang yang membuat salon, membuat mic, apakah sama dengan mic-nya? Tidak. Orang yang membuat HP, apakah sama dengan HP-nya? Tidak. Itu contoh kecil saja. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk, mustahil Allah sama dengan makhluknya. Nah, seperti itu. Jadi seandainya Allah itu sama dengan makhluknya, ya pasti Allah bukan khalik tapi makhluk. Orang sama pasti ada yang menciptakannya. Nah, itu masih banyak dalil-dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama dengan makhluknya. Nah, ya kan sesuai yang dijelaskan bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Adanya itu tanpa batas. Nah, seperti itu. Terus laisa hajman kafifan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jisim kafif. Nah, kita maklum bersama jisim itu benda. Kafif itu berarti benda yang bisa dipegang oleh tangan. Jisim kasif. Jisim kasif itu adalah benda yang bisa dipegang oleh tangan. Wala hajman latifan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jisim latif. Jisim latif sudah paham, berarti jisim yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Contohnya cahaya, kegelapan, angin, roh, berarti Allah bukan itu. Wa tahayyuz, dan berpindah menempat min sifatil jismi, daripada sifat-sifat benda. Al-katif wal latif, entah itu yang katif yang bisa dipegang ataupun yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Fal jismul kafifu wal jismul latifu mutahayyizun fi jihatin wa makan. Yang namanya jisim katif dan jisim latif itu apa? Bertempat pada tempatnya. Maksudnya ya, bertempat seperti saya ini kan bertempat. Nah, jisim latifnya bertempat. Semisal saya contohkan cahaya itu bertempat. Jisim latif dulu yang rada susah. Seandainya jisim latifnya paham, insya Allah jisim katifnya mudah. Tapi jisim katif paham kan bertempat sesuai dengan tempatnya. Seperti saya bertempat di sini, meja menempati ruang kosong di sini. Cahaya matahari jam 9 berarti di daerah, semisal di daerah Zimbabwe. Nggak tahu saya negara Zimbabwe itu sekarang malam atau siang. Seandainya siang, kita perkirakan Zimbabwe itu negaranya itu jam siang. Jangan Zimbabwe lah, sulit. Negara Arab semisal, itu jam 4 siang semisal. Negara Arab semisal sekarang jam 4 siang. Berarti cahaya mataharinya itu apa? Bertempat atau mempunyai ukuran yang mana ukurannya itu di daerah Arab saja dan sekitarnya, pastinya daerah Arab dan sekitarnya, tidak bertempat kepada tempatnya Indonesia. Nah, sekarang Indonesia itu kan gelap, berarti cahaya matahari mempunyai ukurannya seperti itu, menempati ruang kosongnya ya negara Arab dan sekitarnya. Paham ya? Nah, jadi intinya jisim katif dan jisim latif itu bertempat, mempunyai ukuran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jisim katif dan bukan jisim latif. Alasannya ini karena mempunyai ukuran. Sesuatu yang memiliki ukuran niscaya butuh terhadap
zat yang menjadikan ukuran tersebut. Itu kaidahnya seperti itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara wasy-syamsa wal qamar. Dan dia Allah alladhi yang khalaqal laila wan nahar, menciptakan malam menciptakan malam wan nahar dan siang. Wasyamsa wal qamar, dan menciptakan matahari dan rembulan. Kullun, semuanya itu fi falaki yasbahun. Fa'athbatullah, Allah menetapkan ta'ala likulli minal arba'ati at-tahayyuz fi falakihi wa huwa al-madar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 4 ini, yaitu apa? Pertama, al-lail, malam, wal nahar, dan siang, asy-syams, matahari, wal qamar, dan rembulan. 4-4-nya ini Allah ciptakan, yang mana mempunyai at-tahayyuz, menempati ruang kosong, bertempatnya itu fi falakihi, pada falaknya, tempat peredarannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan matahari pada pada tempat peredarannya. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Tidak tertempat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jisim kafir dan bukan jisim kafir. Benda yang bisa dipegang oleh tangan dan benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Wa yakfi, dan cukup. Sebenarnya itu sudah cukup. Fi tanzihillahi 'anil makan, di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tempat, wal hayyiz, wal jihati, dan arah. Qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Firman Allah, laisa kamitslihi syai', yang maknanya itu Allah tidak serupa dengan makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi. Li'annahu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, law kana lahu makan, seandainya Allah itu ada pada suatu tempat, lakana lahu amthal, maka pasti akan dipastikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lahu amthal, memiliki keserupaan, kesamaan, wa ab'adun, dan memiliki apa? Dimensi. Yang namanya bertempat itu pasti memiliki dimensi. Dimensi paham? Dimensi itu kayak bangunan ruang. Bangunan ruang ini memiliki dimensi. Sudut pandangnya itu dari sini bisa, dari sana bisa. Nah, itu namanya dimensi. Kedalaman. Kalau semisal kertas ini kan namanya apa? Yang memiliki panjang lebar seperti itu doang, nggak ada kedalamannya. Nah, kalau bangunan ruang itu ada istilah kedalaman, volume, dimensi. Nah, ini. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tempat, bertempat, berarti mempunyai apa? Keserupaan yang sama-sama dengan makhluknya. Makhluk bertempat, wa ta'adud, dan memiliki apa? Dimensi, kedalaman, entah itu kecil bentuknya ataupun besar, tul, dan juga memiliki panjang pasti. Wa ardun, dan memiliki apa? Lebar.
lebarnya berapa? Umak sama. Umak itu dengan apa? Kedalaman. Wamkana, dan siapa orangnya? Nah, wamkana kadzalika, dan seandainya seperti itu, karena muhdatsan, maka Allah Subhanahu wa taala itu apa? Seandainya lau. Tapi kan yang apa? Li'annahu lau. Kalau istilah lau berarti enggak mungkin. Lau seandainya, berandai-andai kan ya, berarti kan enggak terjadi. Seandainya Allah itu memiliki apa? Tempat, niscaya, berarti kan apa? Allah ada keserupaannya, ada kedalamannya, panjang, tinggi, lebar. Nah itu. Tetapi apa? Berarti kan apa? Faktanya Allah tidak seperti itu. Allah itu tidak bertempat. Kita yakini Allah Maha Suci dari tempat. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kan seperti itu kita yakini. Di dalam hati kita tancap bahwasanya keyakinan itu yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, seandainya kalau seperti itu niscaya memiliki keserupaan dan kesamaan. Berarti ini bukan khaliq, bukan pencipta. Ini makhluk yang kamu prasangka-prasangkakan. Nah, muhtajan, butuh, liman haddahu, butuh terhadap zat yang menjadikan ukuran tersebut. Dihalatul dengan apa? Memiliki panjangan, katanya apa? Seandainya Allah Subhanahu wa taala bertempat, pasti ada panjangnya, ada kelebarannya. Berarti apa? Butuh terhadap zat yang menjadikan ukuran tersebut, panjangnya berapa, lebarnya berapa, dengan apa kedalamannya berapa, dan lain sebagainya. Hal dalilu minal Quran, dan ini baru dalil tentang Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari tempat dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang apa? Tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kunci orang itu akan selamat, pondasinya kuat. Kita yakini Allah adanya Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Wa anna minal hadits adana Allah wa iyyakum ajma'in. Sore. Biasanya malam itu jam berapa? Jam 1 itu paling sore ya? Pagi. Masih sore.
apa? Oh. Haji. Oh. Setengah jam mulai. Setengah jam. Kami Kevin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Anta al-qadru al-fatah al-azim al-qadam al-sahla. Allahumma jama'na wa shallallahu min al-qawli wal-'amal. Allahumma 'allimna سيدنا علماء بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Faslun wala yajuzu isti'malu awani al-zahabi wal fiddah wa yajuzu isti'malu ghairi ma min al-awani. Masih seputar dokter awal lebar maribat wadah penggunaan wadah mas tanda untuk beli volume. Wala yajuzu ora oleh ora menang apa isti'malu awani zahabi gunakan wadah lorong emas wadah lorone hati emas wal fiddati lan perak. Wa yajuzu lan apa isti'malu ghairi ma gunakan liyane emas lan perak. Minal awani saking boro-boro tempat. Mungkin terangkan bahwa orang kena berdagangi haram menggunakan tempat wadah yang terbuat dari emas atau perak, ya kayak gelas, atau musnado, kemudian piring ataupun tangki dan sebagainya, makanan atau minum, ya. Maka minum pakai alat emas, limong tubing, ya. Tapi sebenarnya al-kasri ulubil masabi wal fuqara dan memencah hati orang sing pada
orang tua juga menyakitkan lah. Sebenarnya mau pangeran mau pakai emas kayak gitu. Sebenarnya mau pangeran luwe. Nah karena sementara di tempat makanya pada emas kalau kayak karena mau dikasih kurubin orang paling di momen hatinya orang miskin itu menyakitkan mungkin kata-kata itu menjadi haram ya, jadi haram memakai tempat ya minuman maupun makanan dengan emas maupun perak, berupa gelas, sendok ataupun tangkir, piring, pisin dan sebagainya, poci kemudian emas ya, penggunaan juara orang lain hanya kalau yakut ya, mahal yakut, intan yakut ya, namanya Jabarjud, apalagi namanya yakut Jabarjud, Balaga. kemudian nama kan ada intan itu, apa namanya semacam itu permata masalah gue, itu malah oleh ya, rasanya jarang ya. Ini ke berlakunya nggak usah apa, nganggo lanang maupun wadon. Orang yang orali waktunya orali. Beda perhiasan, ya karena itu duduk min alat zina, duduk alat perhiasan. Jadi mas perak rupa mikir apa bejana rupa wadah itu termasuk bagian zina untuk perhiasan. Perhiasannya ya kalung, ya, cincin, piyul, belang itu bagi wanita. Ya. Jadi ini oleh wanita ini lanang orali. Itu perhiasan ya. Mas perak, cincin, gelang, kalung itu boleh bagi perempuan, tidak boleh bagi laki-laki ya. Sebagaimana sutra oleh bagi perempuan, tidak boleh bagi laki-laki. Tapi khusus ini ya, khusus tempat minuman ataupun makanan ya, dia oleh dipakai lanang maupun wadon, anak kecil maupun orang tua, dewasa maupun anak-anak. Bahkan orang tua harus mencegah orang dewasa kayak korup budak cilik kanggo masker dicegah. Misalnya dengan beda sambil emas ataupun kalau sendok emas ya, dienggo anak kayak di bocah belum balik, kudu dilarang. Roleh ya, roleh bagi siapapun, lanang wadon ya, wong dewasa, anak-anak niku mboten nanging menggunakan wadah terbuat dari emas ataupun perak. Wa fi riwayatin man syariba fi ina'in min dabin, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syariba fi ina'in min dabin afidatin fa innama terjuru fi qabnihi narun min jahannam. Juga diharamkan bagi laki-laki perempuan untuk meminum wadah yang terbuat dari emas maupun perak. Nah selainnya para bapak, wa juzu isti'malu ghairihima min awani. Laliane gue para bapak, tembaga besi ya, tembaga besi, kuningan, ya, kornel, aluminium, bahkan dari yakut ya, yakut, jabarjud ataupun safir kalau kayak singal permata bahasa itu malah oleh diperbolehkan. Ya. Kemudian apabila memiliki wadah ya panci misalnya, panci ataupun alat dapur ya, panci atau sangan penggorengan, kemudian bolong ya, maka hukuman ditambal dengan perak ya. Apabila tambalan itu gede ya, tambalannya banyak, tambalan besar ya, gue perhiasan bukan kebutuhan. Jadi gue ngapain gimana gue yang dicat ataupun ditambal ya, tambal ataupun dihias, atau untuk tambal perak untuk niatnya itu mau hiasan ya, itu hukumnya haram. Jadi misalnya pancinya sengaja ditambal dengan perak, tambal untuk perhiasan, atau hukumnya apa? Haram, itu kebutuhan. Tambalan besar ya, salah ini bolong ngambak, panci bolong ngambak ditambah mau perak ya, mau perak, kemudian
anak kebutuhan, ya, anak hajat, ya, jadi itu tambalan yang gede, anak hajat, maka itu boleh dilakukan karena hukumnya kan makruh. Ya, anak kebutuhan, hukumnya tambalan gede, ya, perak, anak kebutuhan hukumnya itu makruh. Tambalan kecil untuk tempat, tambalan kecil untuk perhiasan, bukan kebutuhan kecil ya, maksudnya ya, satu tulang lah kecil ini kan ukurannya ya, huruf ukurannya itu biasaan, ya, biasaan. Jadi tambalan kecil untuk perhiasan, bukan kebutuhan, ya. Maka hukumnya apa? Hukumnya makruh, ya. Jadi ada dua apa panci, ya, dua bolong, cuil, apa namanya, ditambah dengan perak, ya, cultok, apa orang bolong ya, tambalan kecil untuk perhiasan, untuk kebutuhan, makanya itu makruh, ya. Jadi misalnya panci waras bener tampilin orang perak, ya, dagangnya misalnya, maka itu hukumnya makruh. Jika itu karena ada kebutuhan, ya, karena rusak, ya, misalnya kayak sompel atau misalnya kegoyang kemudian ditambah dengan perak, maka itu boleh dilakukan tanpa ada kemakruhan. Jadi ukurannya sedikit banyaknya apa? Dari paling huruf, kayak misalnya gelas, maka bibir gelas ya, kue langsung ke rata, ukurannya akeh, ya, atau gagangnya, ya, atau sampingnya ya separuh, ukurannya akeh. Tapi kalau misalnya kayak misalnya gagangnya kemudian cekelannya gelas ya, atau poci, kecil dok, jadi orang utuh. Separuh dok, maka ukurannya itu kecil. Ini kita tentang apa? Tentang tambahan perak pada bejana ataupun alat untuk makan atau minum, ya, untuk gelas atau poci dan lain sebagainya. Itu tambahan itu, lama tambahan itu akeh, apa tambahan itu akeh, ya, untuk perhiasan, bukan karena kebutuhan, maka hukumnya apa? Hukumnya haram, ya. Tambahan kecil, ya, tambahan kecil untuk perhiasan, maka itu makruh. Tambahan besar, anak hajat, ya, anak hajat, kebutuhan banyak rusak, hukumnya apa? Oleh tapi makruh. Tambahan kecil untuk hajat, maka itu boleh. Jadi untuk tambahan hajat ini lamun buka, ya, indah apa? Ulama. Tapi ini kita upamanya kita nambah ngomong emas. Indah Nawawi haram mutlak. Nawawi, ya, Nawawi. Jadi misalnya punya apa namanya, punya bejana, punya gelas poci, itu tambah orang emas, ini haram mutlak. Kebutuhan, bukan nambal, karena aku digosok, karena aku disepuh, maka hukumnya haram secara mutlak. Tapi indah apa Imam Rafi'i itu tafsir, rinci, kayak Miki, ya, artinya apa? Kayak Miki Arab itu pada pangkatnya karena Nawawi, pada Asyadul, pada berapa ulama ahli tafsir, ya, di kurun 700-an Hijriah, dunia sama pangkatnya min ahli tafsir, ya, pangkatnya pada baik dalam mazhab ulama, ya. Itu mengatakan bahwa tambalan dengan emas maka sebut hanya tambalan dengan perak indah Nawawi. Berarti lawan ini apa? Tambalan besar, ya, untuk perhiasan, makanya hukumnya itu haram, ya. Masih Imam Rafi'i, ya, tambahan besar untuk perhiasan tanpa kebutuhan, hukumnya haram. Tambahan kecil, ya, bukan kebutuhan, hiasan, maka itu makruh. Tambahan besar untuk kebutuhan, maka makruh juga, maka boleh, namun makruh. Tambahan kecil untuk kebutuhan, maka itu boleh. Jadi pakai karosin apa perak, dan ini kalau emas dan Rafi'i, kalau Imam Nawawi ini mutlak mengharamkan emas buat untuk nyepuh, untuk nambah, ya, kepada tempat-tempat makan atau tempat-tempat minuman. Termasuk mali bahwa nalikan yang apa? Anjuran, ya, anjuran ketika hari tiba itu dianjurkan untuk para orang tua menutup pintu, ya, sembari maca bismillah. Jadi misalnya itu tempat apa? Tempatnya jin mulai metu, mulai gelayaran, segala kurawan, ya. Cara bahasa Jawanya sandiakala. Nalikan maghrib orang tua apa menyuruh anak-anak, ya, setelah pintu berdebu, tutup kunci pintu, ya, kemudian angan jero. Orang anak bantu nalikan pas maghrib, ya, malam. Kemudian juga
disunahkan ya untuk menutup pada wadah gelas ngalikannya banduru ya atau jadi gelas ya letakkan dengan cara apa? Tengkurap ya para karangan tengkurap ya. Jadi umpamanya katakan ditutupi pakai apa misalnya pakai apa tatakan misalnya pakai ya tutup gelas atau bahkan yang apa pakai pulpen sedotan atau tempat dilantir rambut itu termasuk menutupi karena teman ada di jor beberapa yang diwai karena bahasa jen termasuk penyakit yang timbul dari situ ya. Kemudian wadah-wadah yang dibiarkan terbuka anak isinya ya anak minumannya anak makanannya kemudian langsung lebay minum itu diantara apa timbulnya banyak penyakit karena itu direwangi orang bangsa jen gitu. Jadi ditutupi walaupun pakai tutup yang kertas atau pakai sedotan, sendok, asalkan malam ya, maka itu menghalangi dari apa gangguan hujan. Termasuk juga wadah-wadah yang berkemas apa? Wadahnya selak ya, selak kecil semuanya paling jentik dari emas ya. Ini juga diharamkan ya, diharamkan. Termasuk juga menyimpan alat malahi, gitar, seruling yang diharamkan, ya, itu diharamkan di alat malahi, gitar, seruling bukan yang diharam, alat petik yang dipetik, gitar, set terus apa lagi itu, yang kecapi, ya, atau berupa itu, biola, ya, biola, bukan sambil, biola, ya, atau seruling. Sopon termasuk sompret kalau kayak musik jazz, sompret itu haram digunakan. Jadi haram digunakan, haram diambil, haram dibeli. Jadi harama tanawalu harama itikhaduhu harama ba'u. Jadi perkara-perkara yang diharam untuk diambil juga haram untuk dimanfaatkan, isti'mal, ya dikonsumsi, dimanfaatkan, bingo, juga menyimpan beroleh. Menyimpan barang kita beroleh ya, soalnya orang bapak memancing untuk pakai, apa syahwatnya kan kayak suling kan, nah, ya jadi nggak boleh, tidak boleh diharamkan untuk menyimpan, ya, menyimpan alat musik yang diharamkan, kayak gitar, biola, seruling, ya, sopon, Sejen. Jadi intinya ada sing kalau sing gitar itu petik itu haram untuk digunakan ya. Harama karena uluhu harama ittikhadhu. Haram ketika mengambilnya, haram juga ketika menggunakannya. Itu rolling. Sawa'un al-jinar as-sahilul kabir wastawi fi tahrimi ar-rajul wal mar'ati bila khilaf. Karena ini berlaku bagi lanang maupun wadon. Jadi orang bisa misalnya ada kuning salawatan sebagian terus bisa gitar ketemu ngaji berdoa orang bisa kita bermanfaat haram ya nggak boleh pak. Jadi alat-alat yang ditiup gitar hukumnya haram. Lanang wadon tuang ya orangnya menggunakan alat yang seperti demikian. Wa innama farraqa baina ar-rajuli wal mar'ati fitahalli li qasdi zinatil nisa lizawaj lizoji wal sayyid. Jadi keharaman itu ini selain daripada untuk perhiasan gelas ya, sendok, koci haram. Tapi kalau ketika kayak mikir apa kayak gelang, kalung, iwan ya, gelang tangan ini atau arloji yang berupa dari emas dipakai untuk perempuan wanita itu boleh karena untuk perhiasan di depan suami maupun di depan sayyidina. Bagaimana rumu tazinul hawalid wal buyut wal madaris bi awalil dzab wal fiddah. Begitu pula diharamkan untuk menghiasi warung-warung yang punya toko sembako, toko baju, toko minyak wangi, kemudian ornamentnya dari emas perak ya. Misalnya kan hiasannya ya,
anak kaligrafi kemudian bingkainya warna mas perak niku bener kene ya. Jadi yang umum tazyinul hawadits al buyut, rumah-rumah ya, majlis talim ini majlis ini ada kaligrafi misalnya kayak gitu. Kemudian ini apa yang kira-kira figurannya kemudian mas perak itu bener kene ya. Bingkainya warna apa? Mas perak itu lah. Ya, cukup dengan pakai kayu ya cukup. Jadi tidak boleh dengan emas atau perak di rumah-rumah, di masjid-masjid, tempat duduk, ya tongkrongan, toko-toko ya itu tidak boleh, restoran dan sebagainya tidak boleh menggunakan hiasan yang terbuat dari emas maupun perak. Ada soal. Lau tawaddu'a aw itasalami inain min inai dabin afidatin asya wa yahrum ittikhadu hadil awani min wa isti'mal ala sabil. Pun pula diharamkan juga untuk apa? Misalnya punya wadah, panci maupun pasok, di pasok ya, pasok dia tempat banyu lah, pasok ya, di pasar maka tempat air lah. Kemudian bahkan untuk berwudu atau gayungnya kemudian emas perak itu juga diharamkan. Yang ini haram untuk menggunakan emas perak ya sebagai bejana tempat untuk berwudu. Ini maksiat ya dan juga haram dilakukan. Andai kan misalnya ya, dan juga pada pada orang yang membuat itu ornamen emas itu tidak boleh untuk mengambil lupa. Haram pula, haram bagi pembuat ya, katakanlah misalnya pembuat cangkir emas atau poci emas haram singgawe ya, tukangnya lah, tukang ini melu haram gaweane, tukang gawe poci gelas ya, sendok emas itu tukangnya haram. Orang dibayar, ya, orang dibayar. Dan umpamanya pemikir apa? Anak yang rusak, misalnya kedua gelas ya dari emas, kemudian anak bisa jalan, anak tangannya dolan, main, kemudian merusak, ya, mendambuan, kemudian kena maring poci emas, poci nanti pengop atau tugel, ke orang aja lebih tempuh, ya, orang aja lebih tempuh, ya. Jadi misalnya karena beda silik ya, orang sengaja nyenggol poci emas tiba terus remuk ya, tugel atau kepigen, cacat ya, itu tidak boleh untuk menjaluk meminta ganti rugi orang kena. Bahkan dia orang kena lapor maring hakim ya, orang kena lapor. Walau kasiru syakhsun min hadil awani fala arsha jadi kaya hilu li ahli ayyidlahu bil arsh. Orang kena jadi nalikan kados orang yang merusak wadah niki ya, poci dari emas, sendok, piring, gelas, maka tidak boleh untuk meminta ganti rugi orang kena ya. Orang ini termasuk perkara yang diharamkan oleh agama. Wallahu a'lam bishawab. Tanggal 10 apakah ganti sana mikir masih ingin mendengarkan dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Nukhlisu niyyata lillahi ta'ala. Yaqulu al-mu'allif rahimahullah
misalnya wala yu'jizuhu syai'un. Artinya jadi lagi ada ngawas mulai satu dawuhun al-mu'allif wala ilaha ghairuhu. Qala al-mu'allif rahimahullah wala ilaha ghairuhu. Asyarhu al-ilahu man lahu ilahiyah wa hiya qudratul ibda'i wal ikhtira'. Fala yutlaqu lafzul ilahi bihasabil asli ala ghairillah ta'ala. Innama musyrikuna ista'aru hadzal lafza wa atlaqu ala ma'budatihim kalimatal ilahi hadza. هكذا ذكره القيومي اللغوي في كتابه المصباح المنير حيث قال الإله المعبود وهو الله سبحانه وتعالى. ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله تعالى وأما المبرد فقال الإله من له الإلهية والإلهية قدرة الإبداع والاختراع. إنها فلا يجوز أن يقال الإله هو من يعبد بحق أو بباطل. وقد عد الإمام أبو منصور البغدادي الإله من أسماء الله. وكل هذا حجة على هؤلاء الذين يزعمون أن الإله معناه المعبود إن كان بحق أو بباطل. فالإله إذا أطلق لا يطلق إلا على المعبود بحق لا يكون إلا لله رب العالمين. لذلك صح أن يقال لا إله إلا الله. فلا يجوز إطلاق الإله على غير الله تبارك وتعالى. أما إذا قيد فلا إشكال. فإذا قيل للكفار هذا إلههم فهو بمعنى هذا معبودهم لا بمعنى الموافقة لهم بل بمعنى الذم لهم. ولا إله غيره. Al-Mu'allif Asy-Syaikh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menegaskan la ilaha ghairuh, orang ana pangeran saliyane Allah. Orang ana ilah saliyane Allah. Ilah ya Allah. Adakah selain Allah? Tidak ada. Pokoknya nalikane diucap al-ilah pangeran, yang maksudnya adalah apa? Allah. Tuhan itu yang maksudnya Allah. La ilaha ghairuh. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu Tuhan. Ya. Jadi kata Tuhan itu ya Allah. Paham maksudnya sampai? Jadi orang kena ngomong pangeran gue semut lah, pangeran gue akeh. Orang kena pangeran gue ya suci, yaitu siapa? Allah. Ilah Allah. Itu ilah ya sejenis itu saja. Ilah narikan dimutlakan asal. Melihat asalnya al-ilah adalah al-ma'budu bihaqqin, Tuhan yang hak disembah. Adapun
yang tidak berhak disembah, kayak misalnya patung, ya kan disembah itu. Tapi disembah lawan batin. Tidak benar orang menyembah patung. Tidak benar orang menyembah matahari. Tidak benar orang menyembah api. Tidak benar menyembah selain Allah. Jadi sembahan yang benar, menyembah yang benar, al-ma'budu bihaqqin, zat yang berhak untuk disembah. Zat yang hak untuk disembah hanyalah Allah. Jadi menurut bahasa itu kalau diterangkan, menurut bahasa al-ilah ya Allah. Itu simulasikan Sinten Lauk Al-Fayyumi, seorang pakar ahli bahasa wonten ing kitabipun Al-Misbahul Munir. Napa dawuhipun Al-Fayyumi? Qal al-ilahu al-ma'bud wa huwa Allah. Al-ilah itu adalah al-ma'bud, yang disembah. Siapa maksudnya? Wa huwa Allah. Hanya saja kemudian apa? Wong musyrik, yaitu wong sing nyembah saliyane Gusti Allah. Wong sing nyembah patung, wong sing nyembah apa macam-macam. Nyebut bahasa iya, nyebut bahasa al-ilah, kemudian dipakai untuk nama Tuhan mereka. Itu ceritanya kayak gue. Pada asalnya, pada hakikatnya, pada mulanya, awalnya, aslinya, ilah pangeran, itu ya Gusti Allah al-ma'budu bihaqqin, yang disembah secara benar, bukan memasukkan ma'bud yang batil. Ini berhala sembahan yang kufar bukan disebut ilah. Matahari walaupun disembah oleh sebagian orang bukan disebut al-ilah. Al-ilah huwa Allah menurut bahasa Arab itu. Menurut pakar bahasa Arab Al-Fayyumi untuk menyebutkan al-Misbahul Tuhan, tapi mengaitkan. Wonten malih seorang pakar ahli bahasa Al-Mubarrid itu jelaskan al-ilah man lahul ilahiyah. Ini ada pengertian al-ilah bahasa Arab al-ilah sing biasanya diterjemahkan bahasanya apa namanya? Pangeran, Tuhan, ya kan? Kata Al-Mubarrid, seorang ulama besar ahli bahasa, al-ilah man lahul ilahiyah. Ilah itu adalah zat yang bersifat ketuhanan, yang mempunyai sifat ketuhanan. Kemudian diteruskan oleh beliau, sifat ketuhanan itu apa? Dijawab, wal ilahiyah mudratul ibda'i wal ikhtira'. Sifat ketuhanan itu adalah sifat mampu kuasa menciptakan segala sesuatu dari tiada menjadi. Berarti kan fungsi cipta. Makna itu namun nang Gusti yang kuasa menciptakan dari tidak ada menjadi ada hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhala sembahan orang kufar orang bisa. Sengaja makhluk. Matahari makhluk. Api yang disembah itu makhluk. Pokoknya nyembah apa-apa, nyembah sinang dhuwur, ya makhluk sinang dhuwur. Sinang ngisor ya anak-anaknya ya makhluk, itu ya. Yang di mana-mana ya makhluk. Ya. Tidak makhluk itu tidak mampu, tidak kuasa menciptakan satu saja dan bisa. Apalagi segala sesuatu. Menciptakan satu saja, menciptakan dari tidak ada menjadi ada, tidak bisa. Apalagi segala sesuatu. Ini Tuhan al-ilah adalah yang bersifat ketuhanan. Sifat ketuhanan adalah sifat mampu menciptakan segala sesuatu
dari tidak ada menjadi apa? Nah, wis. Jadi orang kena kalau saya buat terus satu penjelasan lagi ya, kita orang pernah ngomong pengarang itu ya bisa sing salah, bisa sing benar, bisa pengarang sing benar, bisa pengarang orang. Pengarang gue dalillah ya Allah al-mahbudu bihaq. Orang senang ngomong, gue tambuh. Bener bu orang sebenarnya ngambil disembah ya ada pangeran. Akhirnya kan ngomong kayak gue. Ada juga orang meragukan, gue pangeran orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen, orang Islam, jadi apa gue? Kufur ini. Karena pangeran itu ya satu al-ilah Allah yang menciptakan semuanya dari tidak ada menjadi ada, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menciptakan Yahudi, yang menciptakan Islam, yang menciptakan iman, yang menciptakan kufur, yang menciptakan orang itu taat, yang menciptakan maksiat, sehingga Allah. pun dia muni kain bayar gue sembahan sing fatal. Kayak gue kan jawab disembah, ya disembah, tetapi disembah sing batil, sing salah, tidak sesuai dengan fakta. Makhluk kok disembah? Menyembah ya Al-Khaliq yang menciptakan segala makhluk. Kan gitu. Kenapa? Ngarani ilah, pengarang, gue bisa benar, bisa sembahan makhluk sing benar atau sing salah. Ilah, huwa Allah al-ma'budu bihaqq, atau al-ilah huwa man lahu al-ilahiyah wa hiya al-qudratu 'alal ikhtira' wal ibda'. Apa malih ya, ini wonten keterangan malih. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dijelaskan, beliau ini imam besar Al-Hafiz Abu Mansur Al-Baghdadi itu dawuh al-ilah man min asma'illahi ta'ala. Ilah itu masuk dalam kategori nama dari sekian banyak nama Allah. Jadi anak Ar-Rahman Ar-Rahim kan asma, dan Malik Al-Qudus As-Salam, nah termasuk nama itu adalah Al-Ilah menurut Sinten Abu Mansur Al-Baghdadi. Itu artinya mana Al-Ilah, mana patung, mari sesembahan orang kafir. Jadi ini semua hujjah ya, bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan boleh saja ya, ilah itu maksudnya adalah yang batil, Tuhan yang batil, yang tidak hak disembah, itu juga dimaksud itu juga disebut al-ilah. Benar, ilah itu yang benar, maksudnya batil, Allah. Jadi ketika dimutlakan kata al-ilah, maka yang dimaksud adalah al-ma'budu bihaqqin, dan ini tidak ada lain kecuali sehingga Allah Rabbul Alamin. Jelas banget. Maka sah-sah saja kita mengatakan, benar kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali singkat Allah. Jadi tidak boleh mengatakan alilah pada selain Allah. Beda namun anak koyin, anak gandengannya, misal
ila hadza ilahuhum. Kayak kita ngomong mari wong kafir menceritakan tentang wong kafir, kiye misalnya sambil menunjuk patung misalnya, sambil menunjuk patung sing disembah, berhala yang disembah maksudnya, berhala yang menunjuk berhala yang disembah, kemudian mengatakan kiye pangerane wong kaum apa misalnya wong kafir, kiye pangeran mereka, ini Tuhan mereka. Artinya apa maksudnya? Maksudnya ngomong kayak gue, inilah yang disembah oleh mereka. Ya. Jadi anak-anak gandengan ya, ini Tuhan mereka. Jadi orang ngomong Tuhan kok, anak gandengan ini adalah Tuhan mereka. Yang dimaksud adalah ini yang disembah oleh mereka. Ini tidak masalah, ya. Tidak diharamkan ngomong seperti itu, tapi dengan catatan oleh ngomong ini itu karena cocok, ya. Karena bagian orang anak wong sing cerita apa, tapi cocok ridho bahwa Tuhan itu kan ridho itu apa? Tuhan orang Islam kalau Tuhan orang Buddha itu sejen, ini bahkan yang mohon bahkan. Ini tuh akeh banget kan ngomong kayak gitu karena bodohnya mana pangeran sehingga ya, ngomong kayak ini menganggap bahwa Tuhan orang Muslim dan Tuhan yang orang kafir itu beda. Artinya orang dia dua tekad pangeran itu orang Muslim, ya. Nah, ini kan salahnya apa? Berarti otomatis dia punya keyakinan Tuhan itu ada dua, lebih dari satu. Ini apa ini? Bila mulanya orang kayak ini, jadi keluar dari agama Islam, kalau sudah meragukan keesaan Allah, sudah masuk pasal berkufur, meragukan tentang keesaan Allah, meragukan bahwa Tuhan yang berhak disembah hanya satu, yaitu Allah. Ini tidak boleh diragukan. Jadi kita boleh saja mengatakan, mari menceritakan tentang orang kafir, sambil menunjuk berhala misalnya. Kie, bahasa Tegal bu, kie sesembahan, kie pengerannya wong Yahudi misalnya, kie pengerannya wong Buddha, kie pengerannya wong kafir. Yang dimaksud adalah kiye sing disembah wong Yahudi wong kafir. Tapi artinya orang kenari rindu, hanya menceritakan, dan itu adalah bentuk dari, bahkan itu adalah zam. Zam itu namanya moyoti. Kayak ini disembah, kayak mana? Kayak ini disembah, kayak ini dijadikan pangeran dari mereka itu. Ini loh pangeran mereka, ayo. Ada sampai juga hati muafakoh, cocok bahwa mereka menyembah itu ya sudah hak asasi mereka, hak mereka. Jangan sampai ada seperti itu. Orang-orang kayak gue persatuan dan kesatuan bangsa, orang kayak gue sekarang yang mengorbankan agama, orang bisa dengan agama kita satukan bangsa, jadi itu bukan hanya pembelian bangsa terus mengorbankan mari agama. Kalau kita agamanya Islam, terus ngerti agama sendiri ini pun sehingga ini Yesus Allah masih juga agama Islam. Ya kasih orang ngerti tuh ya orang-orang berbulu ya. Oh sebenarnya pokok, padahal orang nanti mari pangeran hak di sebuah orang mati, orang berbulu dijualkan, misalnya benar.
Orang belum sih bener ya inyong. Padahal inyong maksudnya mereka meyakini Tuhan itu ada bapak, ada ibu, ada di anak-anak. Gue kayak orang terima yang sing bener gue kabeh di Islam itu bener, kalau orang terima. Ngomong Islam salah. Ya kita si ngerti betul-betul ngerti bahwa agama sing diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sing bener nggo akal sing selamat niku agama Islam. Ngomong agama semua agama benar itu sih. Kok ngomong udahlah biarin itu ya hak asasi manusia yang dilarang itu juga menyembah pada Tuhan Allah. Jauh lebih lagi kufur, lagi musyrik, ya namanya menyembah Tuhan. Alasan hak asasi manusia nggak bisa diterima. Jadi ini keterangan senturi tentang makna al-ilah. Makna ilah dari qaulul mu'allif wala ilaha ghairuh. Intinya orang pengeran sing dimaksud sing hak disembah kecuali Gusti Allah yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, Allah. Jadi yang menciptakan segala mu'min wa kafir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan mereka satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahan mereka menyembah waktu, menyembah ini, menganggap kepengeran tak salah mereka, sembahan mereka. Beda. Tapi al-ma'bud bihaqqin, bicara al-ma'budu bihaqqin, zat yang berhak untuk disembah, untuk ditunduki setunduk-tunduknya, untuk kita merendah serendah-rendahnya hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang kafir wajib mengakui ini. Artinya apa? Wajib masuk Islam dan mengucapkan la ilaha illallah. Otomatis disertai dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Kita satukan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukti nyatanya itu bisa menyatukan semua agama Islam. Kalau bisa dipisah-pisah jadi satu, bisa ya bisa. Ya, jadi ya sih. Jadi barang siji, barang loro ya barang loro, jadi barang loro jadi siji itu tidak bisa. Ya. Gelas loro jadi siji tidak bisa. Hancur artinya, hancur dilebur ya kalau jadi gelas loro malah. Ya, gelas loro ya gelas loro. Paham? Ya agama kafir ya kafir. Kita Islam, alhamdulillah, dengan dasar agama sing bener, agama sing lurus sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah as-siratal mustaqim. Jalan yang diberi Allah, yakni agama Islam. Jalannya para anbiya, agamanya para nabi. Tidak ada satupun nabi yang beragama selain agama Islam. Semua nabi beragama satu yaitu agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh inna dina indallahil Islam. Indallah agama sejita yaitu agama Islam. Masa nabi pilihan Allah beragama selain agama yang diridhoi Allah? Maka kita katakan semua nabi pasti memeluk agama yang diridhoi oleh Allah.
Apa kowe? Agama Islam. Orang Islam kafir. Orang kafir yang masih non-muslim orang kafir itu kafir jahil. Kafir itu non-muslim. Orang yang beragama selain agama Islam itu kafir. Tidak boleh pada kamu menyebut kafir terus disematkan oleh orang Islam dia boleh. Islam dewek, kafir dewek. Terus qala al-muallif rahimahullah ta'ala, lanjut kita baca qadimun bila badidain. Allah subhanahu wa ta'ala qadim bila badidain, wujud tanpa permulaan. Asyarhu al-qadimu ma'nahu alladhi laysa liwujudihi badidah. Qadim itu maknanya wujud yang tidak bermula, tidak dimulai tiada. Qadim. Hadza makna qadim. Inilah makna qadim idza utliqa 'ala Allah, ketika dikatakan sebagai sifat Allah. Wa yuradifuhu al-azali, sesama dengan al-qadim yaitu apa? Al-azali. Amma idza utliqa 'ala ghairillah, adapun kalimat qadim atau kalimat azali jika dikatakan sebagai sifat selain Allah, boleh seperti itu berlaku. Apa maknanya? Bukan yang tadi. Tapi maknanya apa? Bahwa matawalan alaihi sinun, sudah berumur bertahun-tahun, sudah bertahun-tahun, sudah melewati masa bertahun-tahun. Matawalat alaihi sinun tiwal, waqad yuqal ma taqaddama anhu fa yuqalu bina'un qadim. Contohnya kayak misal ngomong hada bina'un qadim, ya, boleh. Ini bangunan, ini rumah qadim, artinya lawas, sudah bertahun-tahun. Itu maknanya ini rumah laka awale. Wah, kita makna laka awale mau ambil sinten? Allah. Qadim sing maknanya laka awale itu sifatipun Gusti Allah. Begitu juga azali. Qala al-muallif rahimahullah daimun bila intihar. Asyarhu hadha ibaratun an baqaihi ta'ala wa huwa baqa'un li dzatihi laysa baqa'an li ghairihi kal jannati wan nar fala yalhaquhu adam. Yang terakhir daim bila intihar. Allah Ta'ala itu daim, langgeng, kekal. Maknanya apa? Bila dia tidak punah, tidak kemudian tiada setelah ada. Itu maknanya daimun bila dia Allah. Ini makna bakok, kekal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kemudian tiada, orang kemudian punah, kemudian rusak, tiada seperti tiadanya makhluk. Inilah yang disebut bakok zati. Apa namanya? Bakok zati, tidak membutuhkan kepada yang melanggengkan. Karena bakok zati. Ada bakok kekal, tapi dia membutuhkan kepada yang mengekalkan. Apa contohnya? Kal jannati wan nar. Surga langgeng kan? Neraka juga langgeng. Artinya apa? Apa langgeng dewek kayak pengarang? Butuh maring sing langgengaken. Lek Gusti Allah langgengaken ya surga ora bakal langgeng. Nek neraka ora dilanggengaken Gusti Allah ya ora bakal langgeng. Kok langgeng? Karena dilanggengaken dening Gusti Allah.
Allah menghendaki dengan kehendak yang azali dua makhluk ini, al-jannah wan nar, surga dan neraka, ada awalnya tetap ya, karena selain Allah mesti pada ada awalnya, tapi dia itu kekal. Kok kekal? Dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kekal Allah tidak ada yang mengekalkan. Paham ini nggih? Fala yalhaquhu adam. Jadi Allah Ta'ala itu orang kemudian tiada setelah Tidak punah. ada. Allah, pelajaran sendiri begini Allah tambah mantap. Orang tambah mantap kayak akan wong akos katine tandane keras. tambah kuat imannya dengan mendengarkan uraian kayak dia ngaji tauhid, ngaji akidah tentang dalil itu. Ini sering ngomongkan mungkin juga tambah terus kekuatan karena kemuliaan kita itu pada ini ada keimanan, keyakinan kita marah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan harta, bukan dengan selainnya, hanya dengan iman dan Islam kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencari kemuliaan dengan selain agama Islam, maka itulah bentuk Allah merendahkan, menghinakan. Walaupun misalnya sementara ini dianggap mulia karena harta, karena pangkat, karena jabatan, tapi tidak punya iman dan Islam, itu pada hakikatnya itu direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cirinya orang yang dimuliakan oleh Allah itu diberi pemahaman akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Keyakinannya orang Gusti Allah, tentang kepengeranannya Gusti Allah, keabadiannya Gusti Allah, keazaliannya Gusti Allah itu pas. Yang azali hanya Allah, yang qadim hanya Allah. Al-ilah yang kuasa menciptakan dari tiada menjadi ada hanyalah Allah. Yang menciptakan segala sesuatu yang di langit Allah, yang di bumi Allah. Yang menciptakan di bumi ada Allah, di langit ada Allah, kadang-kadang ada orang sembarangan ngomongnya. Kalau Gusti Allah namanya Gusti Allah aja kayak gitu. Ya. Ngomong aja serampangan, ngomong begitu, ngomong saomnya dicatat, lama ngomong apik ya anak malaikat sih bagian yang itu berbagian besok ketemu yang akhirat. Omongan ada di dalam ngomong aja, kok sekarang ada malaikat apik yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat apa yang keluar dari lisan kita. Jadi alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Ada disiapkan. Kita harus melihat pemberian Allah sembulian luar biasa. Kemuliaan ada hilang, kemuliaan ini bukan menghormati dari kata hilang. Apalagi jelas-jelas kita yakin bahwa hidup kita dunia akan berakhir dengan apa? Mati. Harus mati juga berakhir. Kemuliaan sekiranya muliaannya mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un sebagian dikubur. Orang kondisi soal itu mau dikubur. Orang kondisi soal itu jabatannya luar biasa, orang besar ini. Orang tetap cepat dikubur. Soalnya apa? Orang dikubur mampu. Ya, mampu siapa baik kalau dikubur umumnya dia mah. Siapapun. Itulah kehidupan akhir kehidupan kita. Kalau awalnya itu buat ini terus akhirnya kan jadi
ya. Pokoknya ditekali ya prinsip ibadah sebenarnya iman Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dalam keadaan beria iman marang Gusti Allah, dalam keadaan sehat iman marang Gusti Allah, dalam keadaan fakir iman marang Gusti Allah, dalam keadaan sugih iman marang Gusti Allah, keadaan apapun senang susah tetap iman marang Allah Subhanahu wa taala. Ada sampai 3 keyakinan. Insyaallah kita ini dirasakan Allah, dirasakan Gusti. Ditulungi selalu ditulungi oleh Gusti Allah. Amin. Orang dimudahkan, dijatuhkan itu tetap ditulungi Allah Subhanahu wa taala, ditulungi wong-wong sing pada iman kabeh. Allahumma Amin. ya rabbal Amin. alaihi wa sallam nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.